Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes, Pak Eka. Ya, selamat siang Pak Beta. Siang, Pak Eka. Sehat, Pak Eka? Alhamdulillah. Harus selalu sehat. Kita rasanya bersyukur hari ini di tempat yang membahagiakan hari ini. Momentum. Apa yang menjadi obsesi dan perjalanan yang berliku-liku bertahun-tahun menggeluti sebuah ide Ya, yang gagasan. ingin membantu mensolusi apa yang menjadi problem kita bersama. Betul, sampah, aduh ampun. Masalah sampah dengan sebuah konsep khusus dan resep untuk mensolusi Ya. apa yang menjadi problem kita bersama. Betul. Barusan kita baru selesai menyelenggarakan sebuah kegiatan bersama. Peresmian, Pak Eka. Peresmian. Kerennya peresmian ya. Acara Peresmian. program kami sama, yaitu kawasan minimais Sampah mandiri di Kota Banjar Kota hari ini. Banjar sebagai Pilot project pertama untuk Indonesia tadi ada Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari provinsi, Bu mewakili Pak Prima. Gubernur tentunya Betul. dengan rombongan, lalu ada mitra kerja SDM juga, Pak Eka, Ya, provinsi. dari SDM, lalu juga mitra kerja ya, Betul. Dari Pindad, dari Skovindo juga hadir. dari mana tadi? Ada dari Eh, Ristek ya. Betul, Ristek juga hadir, Ristek. Pak Gunawan. Dan yang luar biasa lagi, respon dari pemerintah Kota Banjar yang Waduh, memang dari Eta. awal pun sangat memberikan ruang dan wanian lah. Wah nih kan Pak Eka. Dan tadi alhamdulillah ya Pak Eka ya. Ya. Dari Pemkotnya yang hadir, diwakili oleh Pak Wakil Wali Kota, Kota. karena Bu Wali sedang ada kegiatan di Jakarta. Tapi luar biasa juga kompak dengan Ketua DPRD yang juga hadir. ada Anggota juga Dewan, hadir. mantan pansus Anggota ada ya. dewannya, ada Kalapas juga, ada perwakilan dari polisi dan TNI. Lalu OPD juga lengkap Pak Eka tadi. Sekda hadir juga. Sekda juga hadir lengkap Pak Eka. Alhamdulillah antusiasme dari pihak Pemkot maupun dari masyarakatnya juga. Ya, Ya. ada Ibu Camat, Ibu tadi Camat, Lurah. kegiatannya. Ada Pak Ibu Ibu Lurah juga ada hadir Lurahnya. semua. Betul. Dan yang luar biasa juga tadi hadir mantan kepala dinas ya Kota Betul. Banjar dan PLT. Sebagai inisiator untuk memulai ini kami sama ini di Kami Kota sama ini, Banjar. Lalu PLT-nya juga hadir. Hadir. Ya, syukur. Kang Beta, mungkin ini sebuah titik terang ya buat kita. Ya. Di tengah-tengah memang kita pun sedang melihat sebuah fenomena atau pemandangan ya Ya. yang berkaitan dengan persampahan. Yang notabene-nya mungkin bahasa kasarnya udah carut marut Pak Eka. Carut-marut. Ya. Tetapi ada semacam satu langkah ya. Dan ini ucapan selamat datang kepada PJ Gubernur Betul. Jawa Barat. Betul. Ya. Di mana supaya selamat datang itu Ya, dengan masalah diberikan selamat datangnya oleh persoalan sampah. dan langsung beliau melakukan langkah-langkah, katanya ada satgas ya, ya sedang dibentuk oleh Satgas untuk penanggulangan sampah khususnya di Kota Bandung Raya. Bandung Raya. Bandung Raya. Jadi betul-betul sampah ini sedang Lagi mendapatkan- jadi perhatian khusus karena kemarin kejadian kebakaran lah. Memang belum ada solusi yang lebih komprehensif gitu. Gitu Pak Eka. Nah ini Kang Beta ya, justru makna dari acara hari ini sebetulnya kan kita peruntukan khususnya di Jawa Barat dalam kaitan dengan kita memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana solusi. Kita tidak bijak kalau hanya bisa mengecam, menyalahkan. Ya. Bahwa persoalan sampah sebenarnya kan persoalan kita bersama ya. Ya. Persoalan pemerintah. Mengkritisi mungkin boleh Pak Eka. Tapi kalau pemikiran saya kritisilah dengan solusi. Solusi. Gitu. Oke. Kita sampah tadi bahwa ini perbuatan kita bersama. Iya, tanggung jawab semua penyampah ya kita semua penyampah. Penyampah, bahkan bayi Sekalipun menghasilkan sampah atau ini persoalan. Nah, terkait dengan itu Banjar dipilih sebagai tempat bukan hanya karena memang keterbukaan birokrasinya, tetapi juga kita ada kekhawatiran nih Kang Beta ya, sebab saya tahu persis sebagai bidan yang melahirkan Kota Banjar ya Pak Eka ya. Banjar dan- Chandra di mukanya juga Pak Eka di sini kan dari posisinya. Kotip ke ini kan wilayahnya Ya, betul. tidak berkembang, dan waktu itu hanya betul warisan total yang diberikan Ya. status kecamatan. Jadi tidak ada pengembangan. Coba bayangkan sekarang Banjar sudah 100 kurang lebih berapa? 200 Pak Eka, 200.000 jiwa. Ya 200.000 artinya Sampahnya ya kalau bicara soal manusia rata-rata setengah kilo Pak Eka bisa sampai ke 100 ton per hari. Per hari.
Nah, kalau informasi dari DLH-nya di angka 50-an per hari sampai dengan fluktuatif 70-an lah. Tapi kan ada pasar. Betul. Dan ada juga yang mungkin belum terkelola, Pak Eka. Kalau andai kata ini dibiarkan kan udah kebayang nggak seperti apa? Betul. Ya, sekarang saja isunya di Banjar bicara soal TPA. Ya. Itu juga hampir-hampir sudah menuju overload, Pak Eka. Bukan hanya Banjar sebetulnya. Berdasarkan riset kita, Pak Eka, di Indonesia, dan saya juga terjun ke lapangan dari Sumatera sampai dengan timur, Ambon, isunya adalah TPA yang overload, Pak Eka. Ya semua memang Semua. menjadi sebuah persoalan. Bahkan yang sekarang dibuat Satgas Kota Bandung pun, Bandung Raya pun adalah karena Legok Nangka sudah overload, dan solusi untuk pemindahan TPA, notabene-nya TPA lagi, Pak Eka. Tadi kan media lengkap juga ya. Betul. Saya Sekitar 26 saya tadi lihat. 26 Betul. ya, wartawan yang hadir dan memang ada TV nasional dan sebagainya ada hadir. Ada di luar hitungan mereka. Ya, Itu yang betul. saya senang ya, bahwa mungkin tidak tergambarkan Ya. bahwa kami Hejo Tekno mempersembahkan sebuah sistem Betul. sekolah dengan seperti ini ya. Ya, Dari sisi performance bangunan, lalu betul. kemudian Teknologinya juga, Pak Eka. teknologinya apa. Coba Kang Meta agak diurai sedikit. Ya, kami sama ini tuh solusi untuk sampah yang A to Z, Pak Eka. Kami membuat program ini supaya sampah habis di hulu dan diolah habis tuntas. Prinsipnya itu ya. Betul. Karena apa tadi ya, TPA sudah overload kan. Ya, ya. Supaya tidak overload atau minimal mengurangi beban ke TPA, kita mulai dengan proses pengolahan di hulu. Ya. Dan ini kelasnya kalau untuk di Banjar kecamatan, Pak Eka. Tapi mungkin kalau di Bandung, di kota-kota besar kelurahan lah. Kelurahan. Ya, ini mencakup untuk 5.000 kakak. 5.000 kakak 10 identik ton, dengan 10 bobot ton. 10 Betul. Di dalamnya ada apa saja Kang Meta itu? Ini yang tadi saya bilang prosesnya A to Z, dari mulai datang sampah, diolah anorganik, Yang sudah organik. dipisah dulu ya. Betul. Jadi gini, kami mewajibkan dan mengajak masyarakat juga mengedukasi bagaimana caranya masyarakat untuk mulai milah dari rumah. Dari rumah, oke. Kalau nggak milah dari rumah itu nggak mendukung program kami. Tapi kan permasalahan ini kalau udah milah-milah kan disatuin lagi nih Pak Eka kebanyakan. Ya itu yang selama Yang ini ya, bobodorannya kan yang itu. bobodorannya Nah, kami memberikan solusi bahwa setelah dipilah, ya kami juga olahnya pun terpisah. Oke, diangkut dulu ya. Diangkut dengan pakai- alat angkutan yang sudah ada pemilahnya atau penyekatnya. pakai motor. Motornya pun green environment, artinya kita pakai motor 3 listrik. Oh, pakai Motor 3 roda listrik, Pak Eka. Namanya Hat-Trick, Hejo Tekno Tricycle. Dan boxnya sudah terpisah. Terpisah, ada penyekatnya. Jadi kayak masyarakat yang udah milah memang dihargai sebagai pemilahannya, karena Ya. Oke. ya banyak orang udah milah disatuin lagi juga jadi males. Masuk ke apa Pemrosesan. Pemrosesan apa? Ya, tadi Awalnya dari apa? kami menggunakan pola organik dan anorganik. Yang organik akan kami kelola biokonversinya. Itu biasanya 50% sampah dari timbulan 50% masyarakat. ya, 50% Pak Eka. Jadi kalau bicara soal 10 ton, ya 5 tonnya itu organik. organik. Nah, kami pakai 2 pola Pak Eka. Ada budaya, ada pola teknologi. Oke. Pola budaya, kalau ada penggiat maggot di daerah tersebut, maka kami akan berkolaborasi dengan para pegiat-pegiat biokonversi tadi. Maggot, pupuk, dan segala macamnya. Tapi kalau tidak ada pegiatnya, kami siapkan juga teknologinya, Dengan yaitu pola RDF atau SRF, membuat sampah organik menjadi arang. Oke, tuntaskan. Kalau ini sudah jadi RDF, lalu ada output. Itu bernilai jual, Pak Eka. Ada sudah penampungannya di Betul, karena sekarang ini itu diprogramkan untuk menjadi co-firing batu bara atau pendampingan dari yang menggunakan bahan bakar batu bara. mana? Oke. Sampah arang sendiri organik tadi itu nilai kalorinya juga bisa di rekayasa untuk mendekati batu bara, 4.000 kalorinya. Itu berapa persen? Jadi Dari 50% sampah itu 5 ton, anggaplah kita menghasilkan sekitaran 2 ton sampah RDF-nya, output RDF-nya 2 tonan. 2 ton. Dan itu nilai ekonomis mereka ada X rupiah per kilogramnya. Jadi tidak benar kalau itu semua masuk ke insinerator. Oh ya enggak. Jadi konsep kami Yang sama masuk ke itu insinerator itu yang mana? residunya Pak Eka. Residu. Yang notabene-nya rata-rata 10-20%. 10-20%. Kayak kita tahu sekarang, ya, anggaplah Pampers gitu. Seperti apa residu itu? Ya tadi Mie ya, Pem. Indomie itu residu bukan? bukan, itu organik. Tapi kalau untuk Bukan, yang ininya, plastik. ya, nah kan Saset, bungkus-bungkus saset, bungkus Indomie, kresek yang kecil-kecil gitu kan mereka tidak dianggap sebagai sampah ekonomis. Itu biasanya terbuang begitu saja dan terkubur di TPA. Nah, kalau kami itu kumpulkan yang residu tadi yang tidak bisa dimanfaatkan, contoh misalkan Pampers lah Pak Eka. Itu kan sulit untuk diolah. Itu masuk ke dalam residu yang harus dimusnahkan. Outputnya apa dari situ? Nah, kita punya incinerator yang ramah lingkungan, namanya Stungta X Pindad, produksi kami Hejo Tekno dengan Pindad. Itu incinerator yang tidak ada asapnya, lalu juga dia nilai tidak ada keluar sampah dari dalam incinerator. Outputnya abu karbon, Pak Eka. Bukan. Dari 2 ton sampah yang dibakar itu sekitar 100 kg abu dalam bentuk pasir, Pak Eka.
Nah, pasir tadi kita bisa olah sebagai untuk bikin batako, bikin hebel. Off-taker-nya adalah pabrik-pabrik hebel. Daripada sekarang ngeruk gunung, Pak Eka. Ya. Bikin pertambangan lah. Iya, kita nambang di kota lah. Kita nambang di hasil sampah bentuknya pasir. Dan biasanya digunakan sebagai bata ringan. Ya, Hmm. bata ringan. Betul. Bisa diproduksi untuk menjadi Betul. batako atau Nah, apa. tadi kan udah bicara soal sampah organik jadi co-firing, batu bara bernilai ekonomis, arangnya. Yang kedua, soal residu ada abu karbon, sifatnya pasir. Yang ketiga, untuk yang anorganik kebanyakan plastik ekonomis, Pak Eka. Nah, kita berkolaborasi dengan bank sampah. Kalau tidak ada pengelola bank sampah di sekitar tersebut, maka kita juga punya teknologi pirolisis. Tadi saya lihat ada beberapa penunjang teknologi ya. Betul, Kalau betul. yang bernilai ekonomis ada mesin pencacah. Betul, kalau di plastik-plastik packing. kayak Aqua, sebelum saya merek, Iya. misalnya anggaplah botol-botol kemasan, Ya, itu kita press, lalu dibikin baler. benar ya. Itu pabrik menerima. Menerima ya. Nah, itu pun yang kami programkan buat para tukang pemulung, Pak Eka. Supaya Jadi, mereka pemulung pasti tidak dengan program ini Ya, tidak jangan sampai termarginalkan dan tereliminasi. Oke, Malah buat kami mereka itu marketing, Pak Eka. sip. Mereka ambil sampah dari kami yang sudah terpack, lalu silahkan menjual dengan pola mereka yang sebelumnya. Tapi ada lagi tadi pemanfaatan plastik yang Ya. untuk menunjang sebagai alat pembakar ya. Bahan bakar. Jadi Bahan kami bakar. punya mesin pirolisis Nah, bro. kayak styrofoam, Pak Eka. Ya, itu bisa. Itu bisa kita Outputnya olah apa? Minyak apa? sekelas, kalau styrofoam itu sekelasnya Pertalite. Tapi kalau bicara soal kresek yang sudah Kresek. tidak dimanfaatkan, itu kita rubah jadi sekelas solar. Itu berapa persen kan yang bisa jadi? 70 sampai dengan 90%. Ya. Kalau bagus, kualitasnya bagus 90%. Tapi Kang Beta kan bukan untuk jualan. Oh, nggak boleh, Pak Eka. Makanya kami sama, ini rendah energi, di mana kita Jadi, menggunakan energi sendiri. Itu untuk Untuk penggerak-penggerak di kami kan menggunakan bahan bakar solar juga. Itu menggunakan bahan bakar dari hasil olahan. jadi selama ini yang punya anggapan bahwa kami sama identik dengan penggunaan mesin setung tato itu Tidak, itu hanya penjaga gawang, Pak Eka. Penjaga Betul. gawang dan residu saja. Nah, bahkan harapan kami, masyarakat sudah mulai bagaimana memilah dengan baik, sehingga residu makin turun. Ya kalau perlu nggak perlu dipakai, malah nggak perlu Berarti dipakai. ada SDM yang Ya, betul. yang menjalankan itu semua. Berapa orang Kang? Konsep kawasan minimalisasi sampah mandiri ini mempunyai konsep kemandirian, Ya, oke. di mana kita memberdayakan masyarakat setempat dari daerah itu ya untuk daerah itu juga. Ada 24 orang, Pak Eka, yang diberdayakan. Dengan strata apa 24 orang? Strata itu mulai operator, para pengambil sampah yang tadinya pakai gerobak, kita pakai motor listrik, dan para operator teknik dan pemilah. Lalu juga ada manajemennya juga. Kelas manajemen ini ya dia administratif, mengurus kawasan lah. Terus yang ngelola di dalam tadi yang milah-milah atau apa? Ya itu masuk ke operator. Dan kita juga mengikuti strata standar pemerintah. Kalau misalkan di penggajiannya UMR, kita UMR. UMR. Mm. Udah pasti UMR ya. Ya sebaiknya seperti itu. Kalau kita tujuannya adalah memanusiakan para pejuang kebersihan. Nah itu Kang Beta. Kalau kita lihat item-item dan cerita rangkaian tadi kan nilai ekonomisnya lumayan. Apalagi dengan bangunan yang mentereng Ya, dia industrial seperti itu. Total berapa Kang Beta? Investasi ini di angka 5,5 miliar, Pak Eka. Kami melibatkan investor. Nah, kenapa investor tertarik untuk menginvestasikan modalnya ke dalam kami sama? Pertama, ini masalah soal sampah. Bukan hal yang ini adalah masalah bisnis yang jangka panjang. Karena setiap manusia pasti nyampah kan. Lalu yang kedua, secara hitungan bisnisnya dengan dua pendapatan dari iuran yang sudah terjadi di masyarakat, lalu dengan juga kita mengolah output dari barang-barang olahan tadi, itu menjadi pendapatan dan energi buat si kami sama. Sehingga secara bisnis 5 tahun BEP, Pak Eka. BEP ya. Ya, jadi gini, harusnya investor melek ke sini nih. Kenapa? Karena ini bisnis yang berkelanjutan. Walaupun kita ada kondisi lapangan, Ya. apakah soal ketaatan ya dari pembayaran. Nah, kenapa kami melibatkan pemerintah, Pak Eka, sebagai regulator dan mendorong program kebijakan gerakan ini. Kami berkontrak dengan para MOU-nya, ber-MOU dengan para kepala daerah, lalu berkontrak teknis dengan dinas disposisinya ke BLH. Intinya bahwa program kami sama sedikit pun 0% Non APBD. tidak membebani. Tidak, Nah, ini malah memberikan PAD buat pemerintah dari sewa lahan. ya, ini yang saya kira tadi kita sekaligus menjawab ya ketika kita pernah diajak menjadi narasumber dalam pansus Mereka kebanyakan nggak percaya, nggak mungkin non APBD. Kita berikan satu solusi bahwa program kami sama tidak akan membebani APBD dan tidak minta modal. Malah dapetin PAD.
Dulu ada sinis kan? Ya. Sinis selalu dari mana uang? Nah ini yang harus kita jawab dan sudah terjawab hari ini. Betul, betul. Alhamdulillah. Oke, Kang Beta. Jadi dengan apa yang kita lakukan hari ini untuk penyelesaian Banjar tadi, rasionya yang sudah mencapai berapa? Iya, 50 sampai 100 Pak. 100 ton. 100 ton per hari. Artinya kan tidak cukup dijawab dengan ini. Ya, ini adalah harus sampel. Betul. Ini sampel pertama untuk semua pihak melihat dulu teknis ini berjalan dengan baik. Maka untuk di 2024, harapan saya di awal 2024 kita udah mulai bisa mereplikasi. Dengan ada timbulannya 50 sampai 100 ton di Kota Banjar, ini hanya 10 ton Pak Eka. Maka kita membutuhkan 5 sampai 10 unit untuk Banjar. Zero waste tidak ke TPA. Nah, kalau ini Kang Beta ya, kalau inilah misalnya tadi satu konsep ideal dan untuk menyelesaikan Banjar tinggal menambah unit kan, lokasi yang tadi difasilitasi oleh pemerintah. Nah ini kalau Jawa Barat, PJ Gubernur, katakanlah untuk Bandung Raya, kira-kira apa? Ada punya gambaran nggak? Betul. Dari mana nih? Ini sangat cocok untuk kalangan urban, karena dia hanya cukup dengan 500 meter persegi, dia mengolah 10 ton sampah. Artinya rata-rata TPS di Bandung Raya itu ya luasannya segitu juga. Dan luasan pun secara engineering kita bisa rekayasa mengikuti luasan yang ada. Dan pola Bandung Raya yang hari ini punya 2000 ton per hari, Pak Eka. Tadi diakui oleh kepala. Ya, betul, 2000 ton sehari katanya Bandung Raya. 2000 ton sehari Bandung Raya, dan sebetulnya bukan kompetensi dan tanggung jawab provinsi kan. Kenapa provinsi? Ya ada di pelaksana teknisnya ada di wilayah kota. Ya kenapa mau ngambil lagi kan waktu itu? Iya, itu dia. Betul. Betul nggak? Tadi kan ada semacam bukan kejenuhan tapi kewalahan menangani karena memang dari sisi SDM maupun keterbatasan ini yang menangani ya saya kira menjadi iya, keterbatasannya tadi kalau saya dengar kan dari anggaran. Ya itu menjadi hal yang klasik lah, anggaran terbatas. Yang kedua juga solutifnya kan. Nah kalau bicara soal semua orang setuju mengurangi sampah ke TPA hari ini, kalau isunya setuju lah dengan itu. Tapi kan faktualnya butuh ada solusi. Nah kalau Bandung idealnya berapa titik kan? Kalau bicara Bandung Raya dengan 2000 ton timbulan sampah per hari dengan kapasitas kami yang 10 ton berarti ada 200 titik Pak Eka. 200 titik. Bandung Raya ya. Sekarang TPS termasuk Arca Manik depan rumah termasuk. Bandung saja ada 150 kelurahan Pak Eka. 150. Iya, kalau kami jumlah penduduk dengan 1.500 ya. Ton sehari untuk Bandungnya saja gitu ya. Cimahi 300-an, lalu Bandung Barat 200 sampai 300 juga ya, dan selebihnya lah gitu. Total 2000 ton Pak Eka yang masuk ke TPA Sari Mukti itu. Dan itu kemarin kejadian kebakaran kemarin menurut tadi informasi Bu Kadis di stop sampai dengan dibatasi dan 50% saja. Terus kemana? Sedangkan masyarakat nggak boleh bakar, ya, karena kan melanggar undang-undang. Yang kedua, masyarakat ngolah juga, ya, bukan kapasitasnya, gitu. Tadi yang ada yang masih kita sembunyikan persoalan sampah Kota Bandung ini, karena kita tidak mau menyinggung Legok Nangka ya. Dan coba buka-bukaan lah Legok Nangka. 1, sekian T yang sudah 1,7 T yang saya dengar Pak Eka, isunya begitu. Kalau itu diterapkan dengan program ini udah berapa titik? Iya, anggaplah tadi 5 miliar untuk 1 T aja Pak Eka. Itu bisa sekitaran 1 T itu ya bisa sekitaran 200 Pak Eka. 200 titik. Iya, artinya Banjar Kota Bandung Raya beres kan dengan 200 titik tadi. Seharusnya 1 T loh, bukan 1,7. Oke. Iya. Nah, ini kita sudahlah, bukan saatnya lagi kita saling menyalahkan tetapi kalau Pak PJ bicara tentang Satgas untuk menyelesaikan, saya masih nunggu ini dia nyinggung nggak nih Legok Nangka yang sudah menghabiskan angka tadi ya sangat fantastis, dan gubernur sekian. Saya hitung-hitung kalau tadi ini 5 miliar bisa mengcover penduduk sekian dengan jumlah tonase segitu, ini 1, sekian T untuk berapa? Iya. dan nggak beres, Pak. Nggak beres. Nah itulah saya kira Kang Beta. Jadi terima kasih ya. Ya, Pak Eka. Harapannya dengan kami sama ini kan sebagai proyek ya Pak Eka. Ini tujuan kami untuk mereplikasi. Jadi kami punya antrian ini PR berikutnya Kota Bandung, lalu ada Kota Garut, lalu juga kita punya Karawang. Semarang juga PK tetangga sebelah di provinsi sebelah, lalu yang jauh itu Morowali. Ada 10 yang masih ngantri PK.
Dan DKI juga ya. Oh, DKI betul. DKI sangat besar. Ini problem nih, Bodebek problem. 7.000 ton. Pak. Namboknya kan tidak jalan juga. Iya, itu dia. Karena menurut saya pribadi, mengelola kawasan besar dengan kecil ya beda lah ya teknisnya. Heeh. Boleh nggak saya simpulkan Kang Beta bahwa dengan Enggak, kami enggak. sama ini, Hmm. intinya kita merubah pola pikir. Mindset, betul. Gitu ya. Betul, Kedua, kita jangka panjang untuk melakukan edukasi betul. ke masyarakat bahwa yang memproduksi sampah ini Ya, adalah kita semua. dan Heeh. tidak bijak kalau ini dibebankan kepada pemerintah, Betul. tapi menjadi tanggung jawab bersama. Bersama, ya. Tetapi yang kita ingin juga hentikan adalah bagaimana pola yang selama ini dinilai primitif ya, boleh Iya, dikatakan. betul. Kenapa Hanya saya hanya bilang angkut primitif? saja. Hmm. Disuruh dipilah di rumah, organik anorganik, datang ke TPS, ada yang Menyampaikan kembali. dan itu katanya juga kos ya. Iya, Dari situ dibawa ke TPA ke TPA yang sudah overload. melalui Ya, kota dan berapa banyak bakteri. kecelakaan, seringkali ada terguling lah truk sampahnya segala macam. Terakhir Kang Beta, dengan kami sama ini kita mengajak ya, semua ya. mereposisi Hmm. dan mari kita lawan juga suatu pemikiran yang ingin bermain dan terus memanfaatkan Ya tuh udahlah. sampah ini ya. Yang dimain-main. jadi korban masyarakat banyak. Itu. Itu. Itu yang Kalau kita mau bicara permainan dalam kutip sisi income keekonomian, toh juga bisnis ini juga bernilai ekonomi gitu. sebetulnya Betul. mungkin lebih beradab kan Lebih beradab. Sebab Ya kita melihat di luar negeri juga udah begitu, Pak Eka. di luar negeri juga Iya. ya. Jadi dengan program kami sama intinya kita selesai di hulu. Betul. Dan Pak Eka ini juga kita perlu bangga. Kami sama ini semua isinya, teknologinya produk karya anak bangsa 100%. Dan itu pertanyaan besar kita di awal Hmm. ingin menggagas pemikiran ini. Masa sih kita tidak mampu sebagai bangsa Iya. yang sudah 70 tahun merdeka, sampah aja Itu beres-beres. kita beres-beres. Ya ada yang membuat orang tidak mau beres. Ya. Istilah nama kekewek. Nah, ini ada isu yang cukup menarik Pak Eka setelah saya survei di lapangan. Sampah itu ada penyakit yang parah menurut saya. Istilahnya gini, ku batur ulah, Ya. ku sorangan tebecus. Sama orang lain nggak boleh, sama diri sendiri juga nggak beres gitu. Tapi tidak dikasih-kasih. Nggak dikasih. Ayo sekarang mendingan kita kolaborasi Saya lah. kira Kang Beta terlalu jujur menilai itu. Sebab di balik itu ada orang yang bermain Ya, dan angka-angkanya fantastis. Betul. Coba aja dihitung ya. ya tadi angkanya triliunan begitu. Aduh, itu bisa solusi buat masyarakat banyak. Ya mendingan kalau itu menjadi ada solusi. Ya, Tidak ada tumpukan toh uang juga bermain, seliburan sana sini, Iya. APBD juga bobol. Ya, orang Iya. bermain tetapi di sepanjang jalan Ahmad Yani ya sampah. ya numpuk sana sini. Nah, itu saya kira. Oke Kang Beta, jadi terima kasih ya. Siap. Ini mudah-mudahan apa yang dilakukan kita pada hari ini adalah semangat kita, sasirin sabenyeren, Ya. apa yang menjadi kemampuan kita, Betul. ikut memberikan sebuah solusi. Dan kita mengkritisi bukan dengan teriak saja, Ya, tapi kita Tetapi- mengkritisi dengan solusi. oke. Jadi kita tidak memilah ya dan tidak memberikan sebuah sekat apapun. Betul, betul. Sebab kalau berbicara sampah, intinya berbicara lingkungan. Berbicara lingkungan dan budaya adalah berbicara kemanusiaan. Nah, namanya kenapa Ya. disebut kami sama, Pak Eka? Ya, Ini kita bareng-bareng gotong royong. ya. Ayo atuh tong Ya. tong pakia-kia kalau taruh Sunda mah. Jangan masing-masing. Saya Ayo kira kita ini kolaborasi. pilihan juga ya Kang Beta. Jadi tentu di sini tidak perlulah kita menanyakan ini partai apa ini Mau ditanyainya Pak Eka nya, Agama kamu apa? ngurus sampah, agamanya apa gitu kan. ini suku mana, Ya. saya kira enggak. Ini masalah kemanusiaan. Kemanusiaan, betul. Pasti menjadi perhatian kita bersama. Betul, betul. Oke Kang Beta. Siap, Pak Eka. Ya, Bismillah. terima kasih nih. Semoga ini menjadi corong keras untuk banyak pihak. Ya. Bukan mengkritisi tapi kita cari solusi bersama. Kami sama produk anak bangsa, Anak bangsa. sebuah solusi untuk negeri. Untuk negeri, Ya. untuk Indonesia lebih baik lagi. Dari Banjar untuk Jawa Barat, Untuk dan Indonesia. Jawa Barat untuk Indonesia. Siap. Terima kasih Kang. Atur nuhun, Pak Eka. Atur nuhun. Sampurasun. Rampes, Pak Eka. Merdeka. Mereka. Bocor.